Salam profit untuk semua trader base. Kali ini saya akan trading di market gold lagi. Arah awal saya menggunakan time frame 1 atau time frame 1 jam. Terlihat di sini market buat setup buy dominan break, dan juga di sini terlihat break resisten. Artinya arahnya adalah buy. Di sini juga terdapat base follow trend yaitu base buy. Jadi kalau time frame arah udah kita tentuin yaitu buy, artinya di time frame bawahnya kita akan menunggu dan fokus untuk mencari setup buy aja. Jadi abaikan semua setup sell. Jangan karena FOMO lihat orang-orang sell di grup, lalu teman-teman yang udah buat trading plan di awal ikut-ikutan sell untuk melawan arah. Pegang teknik trading yang paling teman-teman kuasai. Oke, berikutnya kita akan turunkan time frame ke time frame 15 menit. Di time frame 15 menit ini terdapat arah sell, tapi bukan merupakan SS karena di sini hanya break support aja. Untuk ngejelasin break support atau SNR, tapi bukan merupakan SS atau setup sinyal. Yang perlu di note, SS dan SE selalu dalam bentuk setup CB1 atau dominan. Kalau kayak gini cuma break support artinya bukan SS, dan nantinya juga untuk break resisten juga sama. Jadi kalau hanya break resisten tanpa membuat setup CB1 atau dominan bukan merupakan SS. Karena masih banyak yang PM menganggap break SNR bisa digunakan sebagai SE dan SE. Padahal break SNR ini hanya bisa digunakan sebagai arah aja. Jadi ini beda. Ada yang nanya juga kenapa mesti saklek atau harus konsisten atau harus persis banget. SS dan SE itu dalam bentuk CB1 atau dominan nggak bisa ditawar atau digantikan dengan hanya break support dan resisten aja atau break SNR aja. Yang pertama karena teknik trading digunakan untuk mengurangi jumlah trading kita. Jadi semakin sedikit kita trading maka akan semakin baik karena untuk memfilter dari banyaknya false break kalau cuma menggunakan break support dan resisten aja. Karena itu saya selalu menggunakan pola saat market membuat arah. Maka di time frame bawahnya saya hanya fokus mencari SS dan SE yang hanya dalam bentuk setup CB1 atau dominan. Walaupun bisa juga misal tanpa SS hanya menggunakan SE aja. Tapi yang paling baik win rate-nya itu dalam bentuk SS dan SE-nya, yaitu membuat setup CB1 atau dominan. Jadi di sini market nggak buat SS, dan arah yang saya gunakan saat ini yaitu menggunakan base follow trend. Jadi kita nggak perlu tunggu break resistance lagi untuk kita mencari buy. Karena yang pakai SS aja kalau kita pakai base follow trend kita bisa abaikan di time frame kedua. Walaupun ada konsep lebih baik kalau misalnya kita menggunakan konsep base follow trend itu tanpa SS di time frame keduanya. Contohnya kayak gini, misal di time frame 1 buy yaitu break resisten, lalu di time frame kedua harga langsung koreksi ke base tanpa membuat SS atau break support. Ini yang paling baik win rate-nya. Lalu ada kondisi yang kedua yaitu H1 break resisten, tapi di time frame 15 menit market buat SS sell atau break support. Yang ini bisa kita gunakan juga dengan mengabaikan arah counter ini. Tapi kalau misalnya ingin dilihat dari win rate-nya atau melihat setup mana yang terbaik, maka setup yang terbaik adalah setup yang pertama, yaitu setup yang tanpa membuat arah counter atau tanpa membuat SS. Di kondisi ini kita tahu market tanpa SS dan hanya break support, jadi bisa kita abaikan. Harga di sini udah sentuh base, dan kalau kita lihat di time frame 15 menit ini market belum membuat setup, maka kita bisa turunkan time frame ke time frame 5 menit. Penggunaan time frame untuk entry itu ada 3 cara, dan plus minusnya udah saya buatkan videonya di playlist materi. Buat teman-teman yang mau melihat basic dari teknik ini bisa ke playlist materi aja, karena udah saya buatkan playlistnya dan sudah saya jelaskan juga secara lengkap untuk konsepnya. Jadi di sini saya akan jelaskan secara singkatnya aja. Yang pertama penggunaan entry yaitu sama dengan time frame base. Lalu yang kedua penggunaan entry satu time frame di bawah time frame base,
Dan yang ketiga, entry-nya 3 time frame di bawah time frame base. Untuk yang ketiga ini bisa digunakan dengan syarat salah satunya yaitu zona base-nya enggak terlalu besar. Dan kalau kita lihat di sini di kondisi sekarang zona base-nya enggak terlalu besar. Jadi saya akan entry-nya yaitu di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit, market udah buat setup buy CB1 break sebagai respon terhadap best buy di time frame 1. Kalau kita lihat di sini, pola candle CB1-nya kondisi candle yang minimal banget buat syarat CB1, dan ini merupakan cara termudah menentukan candle CB1 yaitu dengan cara kita menghitung candle. Posisi candle CB1 yaitu candle ketiga dari IB. Contohnya di sini kalau kita hitung dari IB, candle bear ini merupakan IB. Jadi IB itu apa? IB adalah initial break atau candle terakhir dalam tren yang dimatikan, atau candle terakhir dalam tren yang di break. Jadi candle bear ini telah di break oleh candle bull ini, maka disebut sebagai IB. Kalau kita hitung dari candle IB sebagai candle pertama, maka candle bull ini adalah candle ketiga. Kita bisa hitung, ini yang pertama sebagai candle IB, lalu ini yang kedua, dan ini adalah yang ketiga yang merupakan candle CB1. Jadi di sini memenuhi syarat sebagai candle CB1. Kalau misalnya yang kedua di sini misal candle bear ini jadi candle bull, maka tidak bisa digunakan sebagai CB1 karena syarat minimal candle CB1 adalah candle ketiga kalau kita hitung dari candle IB. Berikutnya kita akan gunakan garis Fibonacci dan saya akan langsung entry buy di sini. Lalu seperti biasa wajib pasang stop loss di kisaran level Fibo 0. Untuk stop loss ini saya nggak pernah bosen-bosen buat ingetin, pasang stop loss itu wajib. Kalau nggak pasang stop loss, teman-teman nggak perlu pakai teknik ini karena teknik ini menggunakan resikonya itu per setup, bukan menggunakan ketahanan modal untuk resikonya. Jadi per setup. Sedangkan untuk take profitnya itu di kisaran level Fibo 261. Di sini setupnya udah lengkap. Kita akan lihat apakah market akan merespon setupnya. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya, harga udah respon setupnya karena harga udah naik. Dan sebelum kenaikannya harga telah sampai dulu ke level Fibo 161, lalu harga koreksi ke level Fibo 50, dan sekarang harga udah naik kembali dan sudah break level Fibo 161, dan saat ini hampir sampai ke target take profit yaitu di level Fibo 261. Oke, pergerakan harga berikutnya, harga masih melanjutkan kenaikan ke level Fibo 261 dan sekaligus men-trigger target take profitnya. Tips buat teman-teman yang menggunakan teknik yang saya pakai dan misalnya masih bingung menggunakan teknik SS dan SE karena teknik SS dan SE harus jeli melihat arah di setiap time frame-nya, teman-teman bisa gunakan teknik base follow trend. Sama-sama menggunakan konsep follow trend, hanya saja di sini arahnya menggunakan base follow trend, dan ini cukup baik kalau kita melihat win rate-nya. Tapi kekurangannya nggak semua pergerakan market membuat base. Kalaupun membuat base, nggak semua harga koreksi ke base, atau harga sampai ke base pun koreksi, nggak semuanya akan buat setup. Buat kita yang disiplin pakai satu teknik atau pakai beberapa konsep teknik, nggak bisa masuk di semua pergerakan market. Karena itu fokus pada trading plan yang dibuat di awal. Jika tidak datang setupnya, jangan dicari reason cuma karena alasan tangan gatal ingin entry aja. Buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup base engulfing, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.